Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ade Rahmawati. Saya Yegoladian. Saya Abilail. Saya Gian Adam. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menerangkan sedikitnya tentang materi basis data. Yang pertama yaitu pengertian Oracle. Nah, Oracle adalah salah satu dari RDBMS atau sering disebut dengan Relation Database Management System buatan dari Oracle Corporation. Nah, Oracle Database ini sering digunakan untuk membangun sebuah sistem yang berskala besar seperti yang ada pada sistem perbankan. Nah, adapun fungsi-fungsi Oracle-nya itu yang pertama untuk mengidentifikasi data menjadi mudah, data terhindar dari data yang tidak konsisten, kemudian memberikan akses mudah dan kualitas data terjaga serta penyimpanan data terjaga. Yang kemudian yaitu model ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, model ERD ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model data konseptual, model data logis, dan model data fisik. Model data konseptual yaitu model data yang paling tinggi karena di dalamnya itu berisi data-data yang detail. Kemudian model data logis yaitu model data logis ini digunakan untuk menambah informasi serta eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Kemudian yang ketiga yaitu model data fisik. Nah, model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Konsep dasar model IR atau Entity Relationship. Konsep yang pertama ada entitas. Entitas memodelkan objek-objek yang berada di perusahaan atau lingkungan. Lalu yang kedua ada relationship. Relationship memodelkan koneksi atau hubungan di antara entitas-entitas. Dan yang ketiga ada atribut-atribut yang memodelkan properti-properti dari entitas dan relationship. Lalu yang terakhir ada constraint integritas dan constraint ketentuan validitas. Lalu adanya entity, atribut, relationship. Entity atau entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sebuah kursi yang kita duduki, seseorang yang menjadi pegawai di sebuah perusahaan, dan sebuah mobil yang melintas di depan kita adalah entitas. Dan yang kedua, atribut. Atribut di setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting lainnya dalam pembentukan model IR. Dan yang ketiga ada relationship. Relationship atau relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Simbol ERD atau Entity Relationship Diagram. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa simbol yang menunjukkan entitas, atribut, entitas lemah, atribut multinilai, relationship, dan juga atribut turunan. Derajat relationship. Yang pertama, unary atau derajat 1. Unary merupakan satu buah relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Contoh, manusia menikah dengan manusia. Relasi menikah hanya menghubungkan entitas manusia. Yang kedua, binary atau derajat 2. Binary merupakan satu buah relasi yang menghubungkan dua buah entitas. Contohnya, pegawai memiliki kendaraan. Relasi memiliki menghubungkan entitas pegawai dan entitas kendaraan. Yang ketiga, ternary merupakan satu buah relasi yang menghubungkan tiga buah entitas. Contohnya, pegawai pada kota tertentu bekerja pada suatu proyek. Relasi bekerja menghubungkan entitas pegawai, kota, dan proyek. Selanjutnya, cardinality constraint. Cardinality constraint adalah konsep dalam matematika dan ilmu komputer yang mengacu pada jumlah elemen atau entitas yang dapat dimiliki atau berhubungan dengan suatu himpunan atau relasi tertentu. Constraint ini memberikan batasan atau aturan terkait dengan beberapa
terkait dengan berapa banyak elemen atau entitas yang dapat ada dalam suatu kumpulan data atau struktur. Tergantung pada konteksnya, cardinality constraint dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk teori himpunan, basis data, teori graph, dan jaringan komputer. Selanjutnya, partisipan constraint. Participation constraint yaitu keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Di dalam diagram ER digambarkan dengan dua garis penghubung antar entity dan relationship. Selanjutnya yaitu ada weak entity dan strong entity. Strong entity atau entity adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya yang tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada weak entity. Weak entity itu entity yang tidak mempunyai key, atribut, dan bergantung pada entity lainnya. Di sini ada transformasi IR ke model data relasional. Yang pertama, ada transformasi atribut sederhana. Yang kedua, transformasi atribut komposit. Yang ketiga, transformasi atribut bernilai banyak. Yang keempat, transformasi atribut bernilai turunan. Dan yang terakhir itu ada transformasi gabungan dari beberapa atribut. Di sini ada beberapa contoh aplikasi IR. Yang pertama ada Creately, yang dimana Creately itu adalah alat untuk menggambar diagram alur dan peta ide. Yang kedua itu ada DrawSQL, sebagai tool yang dirancang untuk membuat diagram Anda secara manual atau mengimpor dari database yang ada. Yang ketiga ada DB Diagram. DB Diagram ini memungkinkan untuk membuat diagram hanya dengan menulis kode menggunakan bahasa markup database tool ini sendiri. Yang keempat ada Lucidcard. Lucidcard adalah ruang kerja visual untuk tim yang bekerja dari jarak jauh. Yang terakhir itu ada Travel.io. Travel.io itu alat perancang diagram yang digunakan oleh perusahaan rintisan dan perusahaan di seluruh dunia. Baik, mungkin itu sedikitnya materi tentang database yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.